Saudaraku sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, menang melewati badai. Menang melewati badai. Tentu asumsi kita sudah bisa mengarah kepada maksud saya dengan kata badai di situ. Badai di situ artinya kesulitan yang sangat besar. Ini bukan angin sepoi-sepoi. Walaupun sebenarnya yang membahayakan kita bukan hanya angin badai, angin sepoi-sepoi pun juga membahayakan, saudaraku. Monyet itu kalau ditiup angin besar malah berpegangan dahan, saudara. Dan dia tidak bisa terlepas dan tidak terlempar dari pohon itu, ya. Begitu ada angin badai, dia lebih sigap memeluk ranting, memeluk batang pohon supaya dia tidak jatuh. Tapi justru angin sepoi-sepoi lebih berbahaya sebenarnya. Sebab angin sepoi-sepoi membuat monyet jadi ngantuk. Ditiup dari kiri, tiup dari kanan. Tiup dari kiri lagi, tiup dari kanan lagi, sampai tertidur. Lalu dari belakang, peluk jatuh dia. Tapi kalau angin, dia pegangan. Jadi sebelum saya bicara soal badai ini, saya juga harus memberitahu bahwa yang membahayakan kita bukan angin badai saja. Angin sepoi-sepoi pun juga membahayakan. Jadi situasi tenang dalam hidup saudara, tidak ada masalah, itu bisa menjadi senjata ampuh membunuh kita. Maksudnya membunuh di sini artinya, saudara, membuat kita kehilangan maksud tujuan diri kita diciptakan Tuhan. Yang pertama, kita tidak akan sungguh-sungguh berjuang untuk mengenal Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berjuang mengenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak bertumbuh. Yang kedua, dengan keadaan tidak bertumbuh ini kita menjadi duniawi, sehingga kita tidak akan merindukan langit baru, bumi baru. Dan banyak orang sebenarnya sudah terkunci dalam kebodohan ini. Saya kira sebagian saudara juga sudah terkunci, tapi saudara tidak sadar. Nanti pada waktu ada di ujung maut, pada waktu cuci darah seminggu 3 kali, lalu sampai tubuh menolak untuk dicuci, sampai menolak untuk menerima perawatan, nah baru tahu. Tapi seharusnya kita tidak usah harus mengalami hal seperti itu baru kita sadar. Yang ketiga, saudaraku, karena keadaan yang nyaman itu, maka saudara tidak lagi memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya jarang ketemu orang yang betul-betul all out melayani Tuhan, saudaraku. Melayani Tuhan bisa, tapi hanya mendukung saja. Hanya membagi sebagian hidupnya untuk Tuhan. Padahal saudaraku, segenap hidup kita ini harus tanpa didiskon, tanpa dikurangi sedikit pun harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, suatu hari kita akan bertemu muka dengan Sang Khalik kita. Dan pada waktu itu orang baru mengerti seutuhnya bahwa Dia menciptakan kita ini hanya untuk Dia. Hampir semua orang sesat, saudara. Taunya
Ya, setelah mulai besar, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, dan seterusnya. Tidak mengerti maksud tujuan dirinya itu diciptakan oleh Tuhan. Dan banyak orang-orang sesat, termasuk banyak ibu-ibu komunitas sesat. Sesat. Tidak ada kata lain yang dapat saya gunakan kecuali sesat. Tetapi karena standar orang pada umumnya demikian, nah saudara terbawa oleh situasi dunia seperti itu. Seakan-akan saudara memiliki hak. Seakan-akan saudara memiliki hak. Hak untuk hidup seperti orang lain hidup. Padahal kalau kita belajar kebenaran sebagai umat pilihan Tuhan, semua hak itu telah ditebus, telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kalau seseorang tidak mau mengakui hal ini bahwa dirinya ditebus, bahwa dirinya dimiliki Tuhan, ia tidak bisa menjadi mempelai Tuhan. Ia menjadi mempelai dunia, saudara. Kasihan. Saya juga sudah sering pesimis gitu. Sudah habis akal bagaimana memberitahukan kepada orang standar hidup yang benar ini. Ya kalau orang sudah tidak mau menerima ya nggak apa-apa. Ya, kan hak di tangan saudara. Nanti satu kali bertemu dengan Tuhan, kita lihat benar nggak ucapan saya. Kalau saya salah, saya dibuang ke neraka. Kamu ngomong salah. Aku tidak mengajar begitu, Erastus. Tapi kalau saya mengajar benar, ya, saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Saya bisa ya lega telah menyelesaikan tugas saya dengan baik. Tuhan pasti akan memverifikasi ini yang benar. Ini yang benar. Bahwa ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, semua hak kita dimiliki Tuhan. Jadi hidup kita itu sepenuhnya untuk Tuhan, tidak boleh didiskon. Nah yang bagaimanakah hidup yang dipersembahkan itu? Ya saudara harus betul-betul tanya Tuhan. Bagaimana saudara menempatkan diri secara benar di dalam Tuhan untuk menemukan tempat saudara mengabdi melayani Tuhan. Nah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang menjadi umat pilihan dan memang juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Seringkali saudaraku harus menghadapi badai untuk diingatkan ini. Saya tidak bicara mengenai badai-badai yang hanya membuat Anda menjadi susah, kurang bisa menikmati hidup di bumi ini, lalu minta tolong Tuhan supaya Tuhan angkat, supaya Anda bisa menikmati dunia dengan langsamnya, dengan baiknya. Oh, saya nggak bicara di kelas itu. Kelas kita sudah beda. Kalau kelas gereja-gereja pada umumnya terus terang bicara soal badai, itu bicara soal keadaan yang sulit yang dialami seseorang sehingga seseorang tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik. Dan itu dianggap malapetaka. Tapi badai yang saya maksud ini adalah peringatan Tuhan supaya kita masuk di dalam rencananya. Supaya kita menemukan tempat kita di hadapan Tuhan untuk berkarya. Waktu saudara dan waktu saya singkat sekali loh di dunia ini. Karena saya sudah beberapa kali besuk orang sakit, maksud saya sering kali, minggu ini saja sudah berapa orang ya saudara. Saya melihat penderitaan manusia kalau sudah tergeletak, ya, lalu ginjalnya sudah rusak, sementara dia sadar nggak sadar dicuci darahnya di ruang ICU. Saya lebih merenung. Cuman begini ini hidup ini saudaraku.
kita dalam kebersamaan dengan pasangan hidup yang kita cintai dengan anak-anak itu kan juga pasti nanti berakhir. Pasti berakhir. Seandainya kita punya waktu 100 tahun hidup, 100 tahun lagi maksudnya. Karena ada ujungnya, kita juga tidak nyaman loh. Oke, 1 juta tahun tapi ada ujungnya. Akan ada akhirnya. Kita juga tidak bisa nyaman. Tidak berlebihan 1 miliar tahun. Tapi tetap ada ujungnya. Kita nggak nyaman. Oke 1 triliun tahun. Mau 1 triliun tapi ada ujungnya akan berakhir. Mengerikan saudara. Apalagi cuma 15, 20, 5 tahun. 20 tahun bisa 5 tahun. Bisa 10 tahun. Loh kok kita nggak serius? Oleh sebab itu sungguh saudara. Saya berdoa dan bergumul hebat ya. Agar supaya saya bisa membawa anak-anak saya, istri saya ke surga. Udah itu yang pertama, terutama. Anak saya yang satu sudah menikah ya saudara, sudah tinggal di luar. Ketemu saya peluk, saya berbisik di telinganya. Nanti kita sama-sama di langit baru, bumi baru. Dan dia sudah biasa dengar kalimat itu. Apalagi anak saya yang perempuan. Yang sekarang sekolah pendeta. Lebih akrab, lebih ngerti lagi kalau saya peluk, saya bisikin telinganya. Kita akan bertemu di langit baru, bumi baru. Saya tidak menjanjikan hidup yang nyaman di bumi. Tapi saya menjanjikan membawa kamu ke surga. Banyak orang sesat, mana mikir yang begini. Kita yang mikir begini malah dianggap tolol. Dianggap bodoh, dianggap ekstrim dan berlebihan. Nah, Tuhan kepada orang yang dikasihi, Tuhan kepada orang yang dikasihi, Tuhan memberikan badai ini. Dan saya percaya di antara kita hari ini juga punya badai. Saya pun juga, saudaraku, punya badai. Dan badai ini belum berlalu, tapi pasti berlalu. Tapi belum. Saya juga punya badai, saudaraku. Uang kita yang di tangan orang belum keluar. Sementara kita punya kebutuhan banyak. Kebutuhan kita bukan kebutuhan untuk diri kita. Kalau saya sih kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Bukan jumlahnya bukan puluhan juta lagi, sudah miliaran, belasan M. Untuk proyek-proyek besar. Badai. Tapi itu memurnikan kita, badai-badai itu. Nah hari ini saudara punya badai apa? Seperti Yusuf kalau tidak mendapatkan badai dari Tuhan, dia tidak akan sampai ke Mesir. Dan kalau Yusuf tidak sampai ke Mesir, ia tidak bisa menunjukkan kemuliaan Allah Elohim atau Elohim Yahweh kepada orang Mesir. Ia tidak bisa menyelamatkan orang Mesir. Dan terutama ia tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya di Kanaan yang pada waktu itu mengalami kekeringan yang hebat. Bisa punah keturunan Abraham ini. Dan kalau Abraham keturunannya punah, ya Tuhan tidak memenuhi janjinya bahwa dari keturunan Abraham akan lahir Mesias juru selamat. Maka yang jadi penyelamat itu Yusuf. Yusuf itu namanya sebenarnya artinya juru selamat. Sama dengan Yesus. Yasa, Tusif, menyelamatkan. Tuhan beri kesempatan besar itu. Musa kalau tidak menghadapi fakta ya, di mana dia membunuh budak, maksud saya mandor Mesir, dia membunuh mandor Mesir, saudara, dikubur. Lalu beberapa waktu kemudian dia lihat orang yang dia bantu berkelahi satu dengan yang lain. Dia lerai, malah diancam, kasih tahu loh, kamu membunuh mandor Mesir. Musa takut, dia kabur. Itu badai. Dari hidup nyaman di dalam istana,
sampai jadi pelarian yang nyaris mati di padang gurun. Itu badai. Tetapi itu merupakan starting, merupakan awal di mana Musa diproses Tuhan untuk menjadi alat yang sangat efektif di tangan Tuhan menyelamatkan bangsa bangsa Israel di Mesir. Jadi kita tidak boleh melihat badai itu sebagai kecelakaan. Badai yang kita alami itu sebagai peringatan, teguran Tuhan supaya kita bisa memasuki level yang lebih tinggi. Moving to the next level. Moving to the next level. Tetapi kalau saudara masih berpikir bahwa badai itu ketidaknyamanan hidup, kita minta Tuhan tolong supaya aku bisa menjalankan roda hidupku dengan lebih nyaman dan membangun firdaus di bumi. Ya saudara tidak perlu mendengar khotbah saya. Firdaus. Firdaus itu artinya taman. Park. Garden. Taman yang enak. Kalau pendeta mengajarkan kepada jemaat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Dia akan menolong kamu. Tapi konteksnya adalah supaya kamu bisa menikmati firdaus di bumi. Itu menyesatkan. Dan pendeta itu jual jasa sebenarnya. Seperti jual jasa. Dan kalau saya boleh ngomong lebih jujur, boleh nggak? Jahat pendeta itu. Itu jahat. Tetapi dipandangnya baik. Karena memang pada umumnya orang mau mendapatkan kebahagiaan kan, kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu artinya ekonomi nggak bermasalah, tubuh tidak bermasalah, rumah tangga baik, anak-anak sukses. Kan maunya begitu. Kita juga mau begitu, tapi kita tunda di langit baru, bumi baru. Nah ini bedanya saudara. Nah, makanya kalau orang tidak mengerti itu ya bingung lah. Kok beda ya? Ini yang paling benar. Saudara mau menikmati kenyamanan kebahagiaan hidup ya, hanya berapa puluh tahun akan berakhir. Seandainya 1000 tahun lalu bisa berakhir, kita juga takut loh. Hari ini juga gak tenang loh. Oke, kita punya waktu 1000 tahun bahagia. Kaya, punya istana, tidak sakit, semua bahagia. Tetapi akan berakhir, ada ujungnya. Mengerikan loh. Kita sementara menjalaninya kita gak bahagia loh. Kalau sampai merasa bahagia, ceroboh dia. Seandainya 1 juta tahun, seandainya 1 miliar, 1 triliun, tapi ada ujungnya, mengerikan. Kita juga tidak nyaman saudaraku. Lebih baik kita percaya bahkan menantikan ujung jalan kita. Sebab di ujung jalan itu kita mulai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kan di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kehilangan pasangan hidup atau bapak ibu yang pernah kehilangan anak-anak. Coba dihayati itu. Ternyata berakhir ya. Kalau kita di rumah lihat barang kesukaan pasangan hidup kita selagi masih hidup, nyet hati kita. Kok tragis ya hidup ini. Ya memang begitu. Makanya kenapa diajarkan kebenaran seperti ini. Anda tidak akan mendengar hal ini di luar sana. Di gereja saja sudah jarang mendengar kebenaran seperti ini, apalagi di kumpulan arisan. Loh, iya kan? Yang membuat saudara malah lebih terlena dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Kasihan. Saudara nanti bisa membuktikan teman-teman saudara, keluarga, family, saudara ajak bicara begini, tidak nyambung. Dan tidak bisa mengerti. Sampai tidak bisa mengerti. Dari tidak mau mengerti sampai tidak bisa mengerti. Kalau dia mau mengerti, dia bisa mengerti. Dia tidak mau mengerti sampai tidak bisa.
Nanti ketika ada di ruang ICU mau mati pun dia tidak sanggup menerima realita bahwa dia bisa mati. Loh, saya ngomong ini dari fakta-fakta. Sudah di ujung maut pasti mati pun masih tidak bisa menerima realita bahwa dia akan mati. Masih doakan ya Om, lah umur 78. Hidup juga untuk apa? Jadi kalau kita memiliki badai, keadaan yang sangat ekstrim yang membuat kita tidak nyaman hidup, coba tangkap di balik itu ada rencana apa dalam hidup kita, rencana Tuhan. Jalan ini berujung. Coba dimunculkan Henry. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Jadi ketika ada keadaan ekstrim yang saudara alami, apa itu dalam bentuk sakit penyakit saudara, sakit penyakit orang yang saudara kasihi, kebangkrutan usaha, pengkhianatan teman hidup, apapun. Reaksi pertama kita adalah, Tuhan, apa rencanamu dalam hidup? Apa rencanamu dalam hidupku? Adalah indah kalau kita mulai melihat siapa kita dulu. Jadi
Sekarang kalau usianya 45 tahun ya saudara. Coba ingat pada waktu masih kecil, mulai remaja. Coba ingat. Apa rencana Tuhan di dalam hidupku? Dulu saudara tidak punya siapa-siapa loh. Hanya punya mama, papa, sekarang udah meninggal sebagian. Bahkan mungkin sudah meninggal. Kalau saya punya orang tua sudah meninggal semua. Coba kita ingat siapa kita dulu. Mengapa Tuhan melahirkan seorang anak manusia seperti ini? Apa rencananya? Bukan bagaimana masalah ini selesai lalu saya melanjutkan hidup tanpa masalah. Pasti ada masalah lagi. Kalau yang saya alami, saudara mungkin gak sama persis ya. Kalau saya menghadapi badai itu penyempurnaan. Itu pemurnian. Dulu saya sering mendapat badai juga untuk mengingatkan, ayo belok. Sekarang jalanku sudah benar, tapi kok dapat badai ya? Dimurnikan. Pemurnian. Motif-motif saya gitu. Track saya sudah benar. Nah saudara tracknya belum benar. Jadi pada waktu dikejutkan Tuhan dengan kesulitan yang ekstrim, kesulitan yang besar gitu, badai tadi. Saudara mau dipindahkan track. Kalau tadi jadi pukul keras itu enggak, Anda tidak bisa terlempar, tidak bisa loncat. Yang saudara persoalkan adalah apa rencana Tuhan di balik semua ini. Ingat Roma 8 ayat 28. Tetapi saya katakan lagi ya, ini hanya untuk umat pilihan yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak tertarik, ya enggak apa-apa. Silakan. Bukan enggak apa-apa buat saya, tapi apa-apa buat saudara. Saya sudah sampaikan kebenaran ini. Yuk berpikir saudara logis, sehat, normal, logis, bijaksana, ya wise. Saudara lihat gak banyak wanita-wanita bodoh bener. Yang sekali lagi jalan-jalan cari barang branded, sibuk cari model baru, anting, gelang dan lain-lain. Dan banyak lagi kesenangan-kesenangan hidup mereka. Seberapa sih? Oh lagi persiapan mau jalan-jalan ke Hawaii. Iya. Lalu sudah jalan-jalan ke Hawaii mau ngapain? Segitu aja kan? Capeknya iya, betul gak? Oh nanti mau fine dining. Fine diningnya di mana gitu. Satu orang bisa 3, 5 juta, 6 juta satu orang. Wow. Makannya juga gitu saja. Saya sudah makan begituan saudara. Jauh lebih enak ini kuring-kuring di sini saudaraku. Pakai tangan sambil terasi. Terong bakar. Fine dining saya sudah nikmati saudara yang jutaan itu. Bahkan di puncak menara Eiffel. Di apa itu ya? Itu kan ada 2 tempat. Yang paling atas, yang rata-rata orang bule itu. Rata-rata orang bule yang melayani juga ganteng-ganteng, cantik-cantik pakai jas semua. Waduh hebat. Ternyata lebih enak guring. Percaya dah saudara. Ya mungkin lidahnya Pak Era sekali iya. Tapi sebenarnya lidah saya kan bukan hanya mengenal masakan Indonesia. Saya kan juga udah sering ke luar negeri juga kalau di hotel juga saya biasalah makan makanan western itu biasalah. Udah makan, tapi juga di situ enggak enak-enak banget kok gitu aja. Cuman begitu doang, bukan enggak boleh. Bukan lalu kita tidak menghargai iya, tapi jangan dianggap yang luar biasa banget gitu loh. Wah, saya ke menara Eiffel saya naik. Gitu saja. Enggak hebat. Nanti naik cruise yang mahal apa. Makan apa saja ada. Ada film, ada golf, ada renang. Kolam renangnya beberapa. Waduh, segitu aja. Bukan mengecilkan. Dan yang paling tragis akan berakhir.
Jadi kalau Tuhan memberikan saudara badai, keadaan ekstrim yang sulit, yang Anda pertanyakan, apa rencana Tuhan dalam hidupku? Coba tenang dulu, teduh dulu, ya. Contohnya, misalnya contoh ya, ini contoh ekstrim sekali ya. Ini pasti juga terjadilah dalam hidup banyak wanita atau beberapa wanita. Suamimu selingkuh dengan perempuan lain sampai punya anak. Ada yang begitu? Ada, bukan nggak ada. Itu kan wah badai besar. Lalu mau bunuh diri? Bunuh diri yang seneng siapa? Dia lebih bebas kawin. Yang susah siapa? Diri saudara sendiri masuk neraka. Lalu anak meratap. Keluarga meratap. Kakak saudara tidak terima. Tikam itu suami itu masuk penjara. Wah kacau. Tapi kalau saudara bisa mengerti kebenaran ini, saudara bilang, apa rencana Tuhan dalam hidupku? Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau mengerti kebenarannya. Dan mengisi hidupku dengan mengenal kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Udah, itu jalannya. Di track yang benar. Sudah di track yang benar saja nanti masih ada badai-badai itu. Yang memurnikan. Ada amin enggak? Saya percaya orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan itu mengerti yang saya katakan ini. Dari badai yang memindahkan track sampai badai yang memurnikan kita. Nah, saudara harus tahu bahwa badai-badai yang Tuhan izinkan kita alami itu, badai yang pasti tidak melebihi kekuatan saudara dan pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Jadi kalau belum berlalu berarti proses pemurnian itu belum berlangsung dengan baik atau memang Anda belum pindah. Betul nggak? Digenjot begitu belum pindah, genjot terus. Kok pakai genjot-genjotan Pak? Saya nggak mau Pak. Ya sudah kalau nggak mau ya sudah, tetap di track yang salah. Tapi ingat ada ujungnya dunia ini. Jangan saudara sudah dengar khotbah ini nanti pulang nggak berubah ya. Betul ya, jangan nggak berubah ya. Jangan sombong ya. Robah dirimu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak punya badai itu. Nah, lebih baik mah nggak ada badai, pindah aja kita tanpa badai. Keluar dari trackmu, masuk ke track yang benar, tanpa harus digeprak. Nggak usah digeprak, Anda pindah sendiri. Sejarah hidup saya ya, saya tidak mau ceritakan di sini. Waduh, penuh gebrakan-gebrakan, saudara. Bener. Karena watak saya jelek. Tapi saya bersyukur karena saya mengasihi Tuhan dan saya masih dapat anugerah belas kasihan Tuhan untuk masuk ke track Tuhan. Kalau enggak, waduh, enggak kebayang tuh mati masuk neraka. Sebab hari ini kalau saya jujur ya, banyak orang-orang ya bakal masuk neraka. Kurang ajar kepada Tuhan. Dulu saya juga kurang ajar, samalah. Kita ini kurang ajar lah kepada Tuhan. Tidak hormat, tidak memperlakukan Tuhan secara pantas. Dikeprak Tuhan, kita masuk tracknya, masih dikeprak-keprak terus tuh. Supaya kita dimurnikan, jalannya lebih cepat, lebih normal. Luar biasa. Mungkin sudah berkata, Pak, tapi badai ini melampaui kekuatan saya. 1 Korintus pasal 13 jelas mengatakan ini. Coba dibaca ya, supaya kita jadi kuat lagi ya. Jadi tidak ada yang berkata, aku tidak tahan. Dua kalimat yang tidak boleh diucapkan kalau kita mendapat pencobaan apa? Aku tak sanggup lagi. Yang kedua, sampai kapan? Tidak boleh dua kata itu ya.
Biar Tuhan yang mengatur jadwalnya ya. Jangan Tuhan udah nggak tahan gitu ya. Kan kalau orang kerikan tau nggak? Udah. Nanti belum merah. Belum merah. Nggak tahan. Belum merah. Kalau mangga kebembem atau apa itu ya kuini atau apa. Masih diperem ya. Belum matang udah mau dicomot. Jangan. Kata mamanya. Enak mam, wangi banget. Wangi tapi belum matang nak. Kamu nekat jontor bibirmu. Jadi Tuhan tunggu jadwalnya Tuhan. Waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan itu tepat saudaraku. Dia punya waktu itu tepat. Jadi kita itu nanti saya kasih tahu deh. Oke baca dulu deh saya kasih tahu. Ayo oke dibaca dulu dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop. Jangan kolokan, jangan manja sehingga lemah. Yang namanya kesulitan hidup bukan hanya orang Kristen alami. Saudara kalau melihat orang-orang non-Kristen punya banyak badai enggak? Badainya luar biasa seperti orang-orang di Suriah. Itu perang begitu. Mereka membawa anak istri pakai kapal seadanya nyebrang menuju Eropa. Banyak mereka yang tenggelam mati. Ibunya mati, anaknya hidup, anaknya kaku kejang, ibunya masih hidup. Itu juga luar biasa loh. Jadi jangan manja. Yang mengalami badai itu bukan hanya kita. Orang lain juga mengalami badai. Tapi badai yang Tuhan izinkan kita alami. Mau memindahkan trek. Satu, yang kedua menyempurnakan, memurnikan itu saudaraku. Luar biasa kan? Jadi indah sekali. Jangan kolokan, jangan manja lagi. Ya, kalau dulu kan ya sampai sekarang saya kira saya ketemu dengan ibu-ibu yang Pak Pendeta saya punya masalah. Apa? Saya nggak tahan lagi. Ya udah Bu, sabar bagaimana saya nggak sanggup. Ya tapi gini ketok. Tetangga ibu punya masalah lebih berat saja nggak nangis mewek-mewek kayak begini Bu. Ya, nangis sampai bibirnya lebar kayak ikan cuek gitu, mau apa sih? Kenapa? Harus kuat lah, amin saudara. Ibu-ibu mau tangguh ya. Iya, jangan nangis untuk hal yang gak perlu. Air mata kita tuh menetes untuk hal yang perlu. Saudara tahu kan saya pendeta yang agak cengeng juga kalau lagi nyanyi, nangis, khotbah pun bisa nangis. Air matanya itu berharga, jangan gara-gara rugi 5.000 nangis. Dagang rugi ya, janganlah, perkara-perkara kecil janganlah ya. Kok kuat banget ya suami begitu kok enggak nangis. Saya enggak perlu air mata saya keluar untuk pria kayak begitu. Aku kalau malas itu pria yang lebih baik. Emang enggak pria ada. Masa sih ada. Masa sih iyalah. Jadi selingkuh dong, nah, terserah sih itu mau ngomong selingkuh, mau tidak. Ya tapi kan dia punya suami, kok punya pria lain? Iyalah kalau nggak ada dia saya mampus. Ya tapi selingkuh itu terserah situ. Emangnya ganteng? Jauh dibanding dia sama dia. Dia teri. Ini mah tongkol. Paus lagi malahan. Tajir ya kaya. Jauh. Dia mah nggak ada apa-apanya dibanding pria satu ini. Siapa namanya? Yesus. Di keheningan ku ucapkan janji,
segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiapku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa, di hati Bapa. Oke. Ini fakta ya, ini terjadi di banyak tempat ya saudara. Waktu miskin mereka ya sama-sama dagang, sama-sama susah. Begitu kaya raya, lakinya kawin sama sekretaris. Itu betul loh. Dulu kemanapun suami ikut, sampai kadang-kadang wanita ninggalin orang tua, dilarang-larang nekat. Kemanapun ku ikut serta, tapi dikhianati. Yang begini tidak jarang saya dengar. Makanya kalau jadi laki-laki, aduh, jangan sampai melukai istri. Saya mencintai istri saya hari ini jauh lebih besar dari waktu-waktu yang lalu. Sejak saya diubahkan Tuhan itu lebih dalam. Enggak, saya bukan mau ngarang, betul. Maka sampai saya bilang, saya kalau tidak punya istri, saya nggak kawin lagi. Tidak ada wanita yang bisa menggairahkan saya kecuali dia. Walaupun bentuknya sudah berubah. Oh iya, tapi kita nggak bisa tujukan ke orang lain. Makanya kalau kita setia kepada Tuhan, pasti kita setia pada pasangan kita. Dan saya lihat banyak wanita, atau ada wanita yang sudah begitu setia, tapi lakinya berkhianat. Ada juga ya suami yang nunggu anak kerja, perempuannya nggak kerja ya, nunggu anak dan memang disuruh nggak boleh kerja. Tapi ternyata perempuannya mau nggak benar. Tapi itu sedikit, yang lebih banyak itu pria nggak benar. Saya lihat suami istri ketemu, terus istrinya kok stres ya. Saya panggil lakinya, kamu buat apa? Kok pasti nggak benar? Iya benar, terus terang. Stop kali ini. Tapi sekarang kita mau ikut Tuhan Yesus yang pasti akan setia kepada kita. Amin. Bait kedua ya. Kemanapun ku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Kalimat yang paling bagus di lagu ini begini. Kemanapun ku ikut serta, kemanapun jiwaku ikut serta. Itu bagus. Dari Nazaret sampai ke Golgota,
Rasanya begini, kalau seandainya Tuhan Yesus hidup, seandainya saya hidup pada zaman dulu, lalu saya sudah mengerti kebenaran ini, saya akan ikut Tuhan dari Nazaret sampai ke Golgota. Tidak seperti murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Tuhan di Taman Getsemane itu. Amin, saudara. Ada seorang ibu yang ngomong sama ibu yang lain sampaikan ke saya, Pak, kata ibu itu, Bapak lagi jatuh cinta ya. Ini laku orang jatuh cinta katanya. Ya memang, cinta kita harus makin menggelora untuk Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan Yesus ini harus lebih dari waktu itu. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, yaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan. Amin. Ku pandang mesra wajah Tuhan Yesus. Amin. Puaskan kerinduanku. Yang berikutnya, puaskan kerinduanku. Gitu ya, amin. Oke. Nanti kalau pulang ke rumah nyanyi lagu ini. Saudaraku, yuk kita teruskan ya. Jadi badai itu memindahkan track kita lalu menyempurnakan. Baru kita baca tadi ayatnya ya saudara, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pasti, enggak akan. Dan pasti ada jalan keluar ya di balik badai yang kita alami. Oleh sebab itu saudara, ada sesuatu yang indah di sini. Selain yang tadi kita mengingat apa sih rencana Tuhan. Lalu nih, seni menikmati badai. Seni menikmati badai sama dengan seni menikmati Tuhan. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara marah, Anda tidak akan menemukan Tuhan di situ. Tapi ketika saudara tidak bersungut-sungut, saudara tidak marah, saudara menikmati badai, artinya, ya Tuhan, kenapa ku alami ini? Anda nikmati, jangan marah. Kemarahan membuat Anda tidak bisa menikmati. Bukan begini loh, misalnya seorang ditinggal suami, contoh tadi itu ya, terus Tuhan aku nikmati, enak ya, gila kali. Bukan itu maksudnya. Tapi saudara tidak bersungut-sungut, itulah yang dinamakan menikmati. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi, usaha saudara misalnya ambruk, Anda tidak bersungut-sungut, Anda membawanya kepada Tuhan, memperkarakan, Tuhan apa maksudmu di balik ini? Nah di situ saudara akan bisa menikmati Tuhan. Karena Tuhan pasti berbicara kepada saudara, memberitahu maksud Tuhan dengan badai yang diizinkan saudara alami. Pasti saudara akan menikmati Tuhan di dalam kehadirannya, saudara akan menikmati damai sejahteranya. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa mengutarakan dengan sempurna. Ini soal batin soalnya, ini soal batin saudara. Jadi waktu kita punya kesulitan, Tuhan kenapa ya tagihannya gak turun ya? Kenapa ya? Kita gak marah cuman, Tuhan
Apa ya? Di situ Tuhan pasti berbicara kepada kita. Pasti Tuhan menasehati kita. Dan kehadiran Tuhan itu pasti ada damai sejahteranya. Jadi menikmati badai sama juga menikmati Tuhan. Karena badai itu diberikan, di dalamnya pasti ada rencana Tuhan. Dia pasti mengajar. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kepada kita, tidak mungkin. Tapi kalau sudah bersungut-sungut, sudah selesai dah. Selesai. Makanya persungutan itu membuat telinga rohani kita tuli. Kita tidak akan mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan menangkap maksud Tuhan di balik badai-badai yang kita alami tersebut. Ya ketika Yusuf ya dibuang saudara-saudaranya, di dalam kitab ya dalam Kejadian pasal 37, 38, 39 tidak ada sedikit pun persungutan Yusuf, marah tidak ada. Tidak ada, itu luar biasa. Nah ketika saudara-saudaranya datang dari Kanaan untuk membeli gandum, ya, lalu Yusuf memperkenalkan diri pada akhirnya, ini kan ceritanya panjang. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya setelah sadar bahwa yang dihadapi Yusuf, ketakutan mereka. Wah, mampus kita semua. Yusuf berkata, Tuhan yang membawa aku mendahului kalian ke Mesir. Hebat kan? Kok tahu? Ya karena Yusuf bergaul dengan Tuhan. Dia bisa membuat kesaksian bahwa Tuhan yang membawa dirinya mendahului kakak-kakaknya ke Mesir. Tidak heran kalau Yusuf bisa mengartikan mimpi pejabat minuman dan makanan Raja Firaun. Dia punya pergaulan dengan Tuhan. Di dalam penderitaan itu dia menikmati Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sementara saya khotbah ini sebenarnya jujur ya, saya menguatkan diri saya sendiri juga. Ya saya juga menghadapi badai-badai, bukan tidak. Pengkhianatan. Wah, hal yang melukai. Jangan marah. Kalau semalam saya khotbah bagus, bukan saya yang bagus ya, firman yang bagus ya. Ciri dari orang yang dilahirkan dari Allah tidak bisa membenci orang. Marah itu bisa, marah. Tapi buat membenci udah gak bisa. Wah dia khianati kita begitu. Ya udah. Kalau dulu kan, sialan memang. Sekarang gak bisa, bukan sok. Ini kita sadar loh, kok aku gak berubah. Kamu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ciri orang yang pindah maut dalam hidup mengasihi saudaranya. Ciri yang lain rela menyerahkan nyawa untuk keselamatan jiwa. Kita akan rela berkorban apapun demi jiwa-jiwa yang terhilang itu. Apapun kita kerjakan, berapapun uang yang kita harus keluarkan, berapapun nyawa kita, semua kita pertaruhkan buat Tuhan. Dan itu sudah jadi irama, tidak usah kita paksakan jadi irama, saudara. Nah, kembali soal menikmati Tuhan itu. Yusuf bisa menikmati Tuhan sampai memiliki kepekaan yang begitu hebat loh dengan Tuhan. Luar biasa sekali itu. Saya mau ucapkan satu kalimat, boleh dicatat nggak? Orang yang paling aman adalah orang yang menjadi kekasih Tuhan. Boleh tepuk tangan, saudara. Orang yang paling aman adalah orang yang menjadi kekasih Tuhan. Jadi apapun keadaanmu hari ini, jangan buat engkau bersungut-sungut. Jangan marah. Tuhan aku tidak tahu. Tetapi aku tidak meragukan engkau. Aku mempercayai engkau. Jadi Tuhan itu kita nikmati dalam kondisi-kondisi seperti itu. Justru dalam kondisi nyaman ya. Wah kayak monyet tadi tahu.
Lagi. Nggak, angin besar, sepoi-sepoi. Pluk, jatuh dia. Tapi kalau angin besar malah pegangan. Tapi kalau ada angin besar memang kita harus pindah trek. Amin. Ada badai besar harus pindah trek. Dan di trek itu kita dimurnikan. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit, kalau selama ini jujur masih ganjel, makanya marah, kesel, dendam, hari ini kita berhenti. Karena melalui itu Tuhan memberkati saudara. Melalui itu Tuhan mau mengubah saudara. Ini kalau saya tantang ya, ini sepertiga ini pasti orang-orang yang pahit. Yang punya badai-badai besar dalam hidup. Jadi khotbah ini menjawab saudara. Ternyata badai itu kado. Hadiah. Amin.